Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Saleh dengan NIM 23053133. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai struktur dan desain organisasi. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Khairul Saleh sebagai moderator, Habibi Silpi Amarta sebagai pemateri pertama, Fahrelia Putri Pratama sebagai pemateri kedua, dan Yolanda Aprilia sebagai pemateri ketiga. Baiklah, yang pertama yaitu pendahuluan yang akan saya bacakan. Pemahaman yang kuat tentang struktur dan desain organisasi sangat penting untuk kesuksesan jangka panjang dalam era yang terus berubah dengan cepat dan kompleksitas bisnis yang semakin meningkat. Dalam hal ini, struktur organisasi mengacu pada pengaturan formal dari tugas, tanggung jawab, dan hubungan kerja di dalam suatu organisasi. Sementara itu, desain organisasi adalah proses pengambilan keputusan yang strategis untuk menciptakan struktur yang optimal untuk mencapai tujuan organisasi. Baiklah, materi yang selanjutnya yang akan dibacakan oleh Habibi Silpi Amarta. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan mengenai desain dan bagan organisasi. Dalam manajemen, desain organisasi adalah proses strategis yang melibatkan pengaturan elemen-elemen penting dari sebuah organisasi, seperti struktur, tugas, tanggung jawab, dan hubungan antar bagian. Desain organisasi juga mencakup pemilihan model organisasi yang tepat, penempatan karyawan, alokasi sumber daya, dan pengaturan sistem insentif. Tujuan desain organisasi adalah untuk menciptakan kerangka yang optimal untuk mencapai tujuan organisasi dan memfasilitasi perubahan. Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem atau jaringan kerja terhadap tugas-tugas, sistem pelaporan, dan komunikasi yang menghubungkan secara bersamaan pekerjaan individual dengan kelompok. Struktur organisasi adalah sistem atau jaringan kerja terhadap tugas-tugas, sistem pelaporan, dan komunikasi yang menghubungkan secara bersama pekerjaan individual dengan kelompok. Selanjutnya yaitu fungsi utama bagian organisasi diantaranya sebagai berikut, yaitu yang pertama meningkatkan pemahaman anggota organisasi tentang struktur dan hierarki organisasi, membuat alur komunikasi dan koordinasi jelas antara bagian organisasi, dan membantu proses pengambilan keputusan dan pendelegasian tugas yang meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam mencapai tujuannya. Bagan organisasi menggambarkan 5 aspek utama suatu struktur organisasi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembagian kerja. Setiap kotak menunjukkan individu atau satuan organisasi mana yang bertanggung jawab untuk kegiatan organisasi tertentu dan tingkat spesialisasi yang digunakan. Yang kedua yaitu manajer dan bawahan atau rantai pemerintah, menunjukkan hubungan wewenang dan tanggung jawab yang menghubungkan atasan dan bawahan dalam keseluruhan organisasi. Aliran ini dimulai dari jenjang yang tertinggi sampai karyawan yang terendah dalam organisasi. Yang ketiga yaitu tipe pekerjaan yang dilaksanakan. Label dan deskripsi pada tiap kotak menunjukkan pekerjaan organisasional atau bidang tanggung jawab yang berbeda. Pengelompokan yang keempat yaitu pengelompokan segmen-segmen pekerjaan. Keseluruhan bagan menunjukkan atas dasar apa kegiatan-kegiatan organisasi dibagi dasar fungsional atau divisional. Yang terakhir yaitu tingkatan manajemen. Suatu bagan tidak hanya menunjukkan manajer dan bawahan, tapi juga keseluruhan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam merancang desain dan bagan organisasi, yaitu yang pertama, memahami tentang tujuan dan strategi yang sangat penting. Yang kedua, memilih struktur organisasi yang tepat. Selanjutnya adalah menetapkan pembagian kerja yang jelas dan menetapkan tanggung jawab untuk setiap divisi atau individu dalam organisasi. Pembagian kerja harus dirancang untuk mendukung mencapai tujuan perusahaan dan efisiensi operasional. Sedangkan struktur organisasi menetapkan cara bagaimana tugas dan pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasi secara formal. Selanjutnya yaitu membuat bagan yang menunjukkan struktur organisasi. Untuk membuat diagram yang jelas dan mudah dipahami, kita bisa menggunakan program seperti Microsoft Visio atau aplikasi lainnya. Selain itu, menetapkan bagaimana berkomunikasi dan bertanggung jawab di dalam organisasi sangat penting untuk mengatur jalur komunikasi yang efektif antar organisasi. Dan yang terakhir yaitu evaluasi rutin desain organisasi dan persiapan untuk menyesuaikan dengan perubahan di dalam atau di luar organisasi adalah langkah yang paling penting dalam proses ini. Tidak peduli seberapa kecil organisasi, semuanya memiliki struktur karena struktur biasanya dirancang untuk memastikan
bahwa organisasi dirancang dengan cara yang terbaik untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Habibi Silpi Amarta yang telah mempresentasikan materi yang pertama. Baiklah, materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Pak Relia Putri Pratama. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi tentang sentralisasi dan desentralisasi. Yang pertama yaitu desentralisasi. Sentralisasi adalah mengekspresikan seluruh emosi kepada sejumlah manajer kecil atau mereka yang menduduki posisi tetap pada suatu hal sebelum dimulainya otonomi di daerah. Sentralisasi banyak digunakan dalam kebijakan pemerintah Indonesia. Kelebihan sentralisasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, organisasi menjadi lebih ramping dan efisien. Yang kedua, seluruh aktivitas organisasi terpusat sehingga pengambilan keputusan lebih mudah. Yang ketiga, perencanaan dan pengembangan organisasi lebih terintegrasi. Yang keempat, tidak perlu jenjang koordinasi yang terlalu jauh antara unit pengambilan keputusan dan yang akan melaksanakan atau terpengaruh oleh pengambilan keputusan tersebut. Yang kelima, peningkatan resource, sharing, dan sinergi. Yang keenam, sumber daya dapat dikelola secara lebih efisien karena dilakukan secara terpusat. Yang ketujuh, pengurangan redundansi atau kelebihan aset dan fasilitas lain. Yang kedelapan, satu aset dapat dipergunakan secara bersama-sama tanpa harus menyediakan aset yang sama untuk pekerjaan yang berbeda-beda. Yang kesembilan, perbaikan koordinasi. Koordinasi menjadi lebih mudah karena adanya unity of command. Yang kesepuluh, pemusatan ekspertis. Keahlian dari anggota organisasi dapat dimanfaatkan secara maksimal karena pimpinan dapat memberi wewenang. Selanjutnya, kelemahan sentralisasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kemungkinan penurunan kecepatan. Yang kedua, pengambilan keputusan dan kualitas keputusan. Yang ketiga, pengambilan keputusan dengan pendekatan. Yang keempat, sentralisasi seringkali tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang sekiranya berpengaruh terhadap pengambilan keputusan tersebut. Yang kelima, demotivasi dan disensitif bagi pengembangan unit organisasi. Anggota organisasi sulit mengembangkan potensi dirinya karena tidak ada wahana dan dominasi pimpinan yang terlalu tinggi. Yang ketujuh, penurunan kecepatan untuk merespon perubahan lingkungan. Yang kedelapan, organisasi sangat bergantung pada daya respon sekelompok orang saja. Yang kesembilan, peningkatan kompleksitas. Selanjutnya yaitu desentralisasi. Desentralisasi adalah proses membawa para manajer atau orang-orang yang berada pada tingkatan tertentu membumi dengan cara membuat mereka merasakan sesuatu. Keunggulan desentralisasi tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jenjang manajemen lebih sedikit atau flat. Yang kedua, birokrasi berkurang, yaitu pengambilan keputusan akan berada dalam unit sekaligus yang melaksanakan. Yang ketiga, lebih responsif terhadap perubahan. Yang keempat, unit organisasi akan lebih mudah menghadapi situasi terkini karena pengambilan keputusan ada pada unit decentralization. Yang kelima, lebih mendorong efektivitas dan pengembangan ide baru. Yang keenam, unit-unit organisasi yang ada akan berupaya mengembangkan potensi diri. Yang ketujuh, motivasi karyawan lebih tinggi. Yang kedelapan, anggota organisasi akan mempunyai rasa memiliki organisasi yang tinggi dan termotivasi untuk mengembangkan dan meningkatkan kinerja unit organisasinya. Yang kesembilan, keterlibatan karyawan lebih besar. Yang kesepuluh, banyak penelitian yang menunjukkan bahwa partisipasi yang lebih tinggi akan meningkatkan kinerja organisasi. Yang ke-11, kapabilitas organisasi meningkat. Yang ke-12, kecakapan organisasi akan lebih meningkat karena tersedianya sumber daya manusia yang terlatih dan teruji dalam memimpin organisasi. Berikutnya yaitu kelemahan desentralisasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manajer pada tingkat yang lebih rendah dapat membuat keputusan yang tidak sejalan dengan strategi umum perusahaan. Yang kedua, dapat terjadi kurangnya koordinasi antar manajer. Yang ketiga, manajer pada level yang lebih rendah mungkin memiliki tujuan yang berbeda dari tujuan perusahaan secara keseluruhan. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Pak Relia Putri Pratama yang telah menyampaikan materi yang kedua. Baik, materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Yolanda Aprilia. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan koordinasi dan tentang manajemen dengan struktur organisasi.
Hubungan organisasi dan rentang manajemen dengan struktur organisasi merupakan hubungan yang tidak terpisah. Koordinasi adalah proses mengintegrasikan tujuan dan kegiatan ke dalam unit-unit yang koefisien, seperti departemen atau unit fungsional untuk mencapai tujuan dengan cara yang efisien. Rentang manajemen juga dikenal sebagai rentang kendali, berkaitan dengan kuantitas material yang dapat didistribusikan secara efektif oleh seorang manajer. Terdapat hubungan antara biaya tenaga kerja di seluruh struktur organisasi. Oleh karena itu, jika biaya organisasi semakin tinggi, maka struktur organisasi akan semakin tinggi dan sebaliknya. Satu, struktur organisasi. Struktur organisasi adalah struktur organisasi dapat berbentuk hierarkis, fungsional, matriks, atau jaringan, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangan sendiri. Struktur ini menentukan bagaimana tugas dan tanggung jawab diatur dan bagaimana aliran informasi berlangsung di antara berbagai tingkatan. 2. Koordinasi. Koordinasi adalah kunci untuk mengoptimalkan efisiensi dan aktivitas dalam mencapai tujuan organisasi. Tanpa koordinasi yang efektif, organisasi dapat mengalami duplikasi usaha, konflik antar departemen, dan kegagalan dalam mencapai sinergi. 3. Rentang manajemen. Rentang manajemen mengacu pada jumlah bawahan yang dilaporkan langsung kepada seorang manajer. Rentang yang lebih lebar dapat mengurangi biaya overhead, tetapi juga bisa membebani manajer dengan tanggung jawab yang terlalu banyak, yang dapat mengurangi efektivitas pengawasan dan kualitas pengambilan keputusan. 4. Keputusan antara koordinasi rentang manajemen dan struktur organisasi. Koordinasi dan rentang manajemen saling terkait erat dengan struktur organisasi yang dipilih. Struktur yang lebih terdesentralisasi cenderung memiliki rentang manajemen yang lebih lebar dan memerlukan koordinasi yang lebih intensif untuk menghindari kekacauan. Sebaliknya, struktur yang lebih terpusat dengan rentang manajemen yang sempit membutuhkan koordinasi yang lebih terbatas, karena keputusan cenderung diambil di tingkat atas. Ada 3 macam saling ketergantungan di antara satuan organisasi, yaitu 1. Saling ketergantungan yang menyaat. 2. Saling ketergantungan yang berurutan. 3. Saling ketergantungan timbal balik. Ada 2 alasan utama penentu rentangan yang tepat. 1. Rentangan manajemen mempengaruhi penggunaan efisiensi dari manajer dan pelaksanaan kerja efektif dari bawahan mereka. 2. Ada hubungan antara rentang manajemen di seluruh organisasi dan struktur organisasi. 3 pendekatan untuk pencapaian koordinasi yang efektif. 1. Pendekatan pertama, teknik-teknik manajemen dasar. Dengan mempergunakan teknik-teknik manajemen dasar, hierarki manajerial, rencana dan tujuan sebagai pengaruh umum kegiatan-kegiatan serta aturan dan produser. 2. Pendekatan kedua, yaitu meningkatkan koordinasi potensial. Menjadi diperlukan bila bermacam-macam satuan organisasi menjadi saling tergantung dan lebih luas dalam ukuran dan fungsi. Pendekatan ketiga, yaitu mengurangi kebutuhan akan koordinasi. Dalam beberapa situasi adalah tidak efisien untuk mengembangkan cara pengkoordinasi tambahan. Ini dapat dilakukan dengan penyediaan tambahan sumber daya untuk satuan-satuan organisasi, atau pengelompokan kembali satuan-satuan organisasi agar
tugas-tugas dapat berdiri sendiri. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Yolanda Aprilia yang telah menyampaikan materi yang ketiga. Nah, kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi yang kami diskusikan adalah desain organisasi adalah proses strategis yang melibatkan pengaturan elemen-elemen penting dari sebuah organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Bagian organisasi adalah representasi visual dari struktur internal organisasi yang menunjukkan hierarki, hubungan antar posisi dan tanggung jawab utama. Sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi menggabungkan pengambilan keputusan dan kontrol di tingkat puncak organisasi, dan desentralisasi memberikan lebih banyak kebebasan dan tanggung jawab kepada bagian organisasi yang lebih rendah. Ada kelebihan dan kelemahan masing-masing dari kedua metode ini yang perlu dipertimbangkan dalam konteks organisasi. Hubungan antara rentang manajemen dan koordinasi dengan struktur organisasi. Rentang manajemen berkaitan dengan jumlah bawahan yang dilaporkan langsung kepada seorang manajer. Sementara koordinasi adalah kunci untuk mencapai tujuan organisasi dengan paling efisien dan efektif. Keduanya saling terkait dengan struktur organisasi yang dipilih. Dengan struktur yang lebih terdesentralisasi memerlukan koordinasi yang lebih intensif dan rentang manajemen yang lebih besar. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat kami presentasikan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.